Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Amma ba'd, nyonya punten telat. Iya, barusan ngisi pengajian di mana? Ba'da subuh tadi. Dan nanti ada lagi jam 9 nanti. Saya minta maaf sama Pak Heru dan panitia. Saya salah jadwal. Biasanya tidak berturut-turut. Ini dempet, mepet. Tadi saya pakai motor ke masjid daerah Gamping juga. Terus pas naik motor mau ke sini, kok asram gitu. Padahal sudah pakai jaket rompi gitu. Saya lihat berapa 13 km. Aduh ini bisa mengecil sampai di sini. Jadi saya pulang, terus setelah itu saya ganti mobil. Nah ternyata ada musola nyelempit. Iya, tidak kelihatan betul. Iya, tapi di mata malaikat kelihatan. Ya, orang yang sholat jamaah subuh itu kata Allah itu fi dhimmatillah, dalam jaminan Allah. Allah tidak ridho kalau orang-orang yang sholat berjamaah subuh itu diganggu oleh yang lain. Dalam jaminan Allah bukan berarti tidak bisa diganggu ya. Dia bisa tetap diganggu, tetapi Allah tidak ridho. Gitu. Matur nuwun atas kesempatannya. Ya seperti biasanya kita ngaji tentang sholat. Ya. Kenapa? Ya karena sholat itu imaduddin wa muduhu as-sholat. Jadi tiangnya agama itu adalah sholat. Ya sholat ini kalau baik maka baiklah seluruh amalannya. Ya, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab nanti di hari kiamat itu adalah sholatnya. Fa in soluhat, apabila sholatnya bagus, soluha sa'iru amali, maka baguslah seluruh amalannya. Wa in fasada, namun kalau sholatnya rusak, fasada sa'iru amali, maka rusaklah seluruh amalannya. Kayak tonggo itu rajin sholat, tapi yo nek ngomong ki nyelekit ki, nek orang tekan kelepek-kelepek orang mandek. Kira-kira yang salah yang mana ini? Orangnya apa sholatnya? Ya ini kalau sering mengaji jawabannya pasti orangnya, karena tidak mungkin Allah salah konsep. Ya, kalau Allah bilang wa aqimis sholah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Itu benar apa benar? Pasti benarnya. Ya, tapi kok ada orang yang sholatnya tidak ngaruh pada perilakunya? Ya, itu yang salah siapa gitu? Salahnya di mana? Ya, tentu salahnya orang itu karena mungkin dia kurang ngaji tentang sholat, kurang ngaji tentang Islam, sibuk mencari dunia, ngejar dunia. Nah, tidak memberikan ruang pada dirinya untuk ngaji. Akhirnya dianggap sholat itu hanya sekedar penggugur kewajiban. Ya, kan ada dalam ayat itu, kalau dalam buku saya sebutkan inna sholataka sakanul lahum, sesungguhnya sholatmu itu
eh, menjadikan tentram jiwa mereka. Sholat taka itu artinya sholat bisa, doa bisa, karena isinya sholat itu banyak doanya. Selain al-i'tiraf, pengakuan akan dosa, ya, mengaku akan kelemahan kita sebagai seorang hamba di hadapan Allah. Tapi selebihnya itu adalah menyembah hanya kepada Allah, mengingat Allah, tapi tujuannya adalah juga untuk berdoa. Nah, dengan doa yang kita minta, karena tidak semua hal dunia bisa kita dapatkan, maka kita minta sama yang menguasai dan yang memiliki dunia ini, alam semesta ini, yaitu Allah. Ya, makanya kita minta, ya, atas kelemahan kita. Nah, itu ada ketenangan yang bisa kita dapatkan. Sakanun lahu. Ya, tetapi bagaimana bisa ketenangan itu kita dapatkan kalau kita ketika sholat itu wa aqimis sholat lidzikri, kata Allah. Kalau sholat itu yang kita ingat adalah Allah. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi salah satu fungsi sholat adalah untuk mengingat Allah. Jadi harus terkoneksi, koneksinya harus lancar. Tidak pendek-pendek kayak wifi-mu di rumah. Sosok pendek-pendek, ya. Iya, tidak putus-putus, lancar. Nah, untuk memperlancar itu harus sering dipakai. Ibarat mesin, kalau jarang dipakai, ya lama-lama rusak. Mesin itu justru yang bagus adalah sering dipakai. Manusia juga begitu. Koneksinya harus lancar. Disitulah kemudian ditertama. Oh, boosternya itu apa? Penambah daya. Sholat malam. Memang 5 waktu sudah cukup. Ya, tetapi kalau mau tambah penguat lagi, penguat sinyal, itu dengan sholat malam. Nah, ini juga penting. Nah, bagi kita orang-orang yang sering mengaji, insya Allah termasuk sholat malam itu menjadi andalan utama untuk curhat kepada Allah, di mana tidak ada gangguan sinyal, jernih, murni, tidak ada gangguan anak-anak. Barusan tadi pagi itu ditanya saya sama, bagaimana sih cara khusyuk? Ya, banyak sekali anak berkeliaran di sini, sudah ada kadang kita yang kita pukuli. Saya katakan astagfirullah. Ya, ada yang, tapi saya tegur sih, tapi ada yang mukul karena saking jengkelnya. Dia kan ada di televisi. Saking jengkelnya dia banting tuh anak kecil itu yang main-main. Saya katakan, ya kita juga pernah kecil. Namanya anak-anak. Yang bermasalah itu kalau bapak-bapak itu senggol-senggolan, ada juga orang tua itu usil itu suka ganggu temennya, itu sedang sholat. Ada tuh videonya juga di YouTube itu. Astagfirullahaladzim. Ya, nah saya katakan kalau anak-anak wajar lah. Nah, cuma tanggung jawab kita menegur dengan lembut, dengan kasih pengertian. Ya, di masjid mana-mana kira-kira, saya kira ini termasuk masjid yang mungkin banyak anaknya. Iya, di tempat saya juga itu. Ya, mau bagaimana lagi? Daripada kita marah, kemudian anak itu tidak ke masjid, yang salah siapa? Padahal orang tuanya menyuruh, ayo ke masjid. Di masjid main dia, dilarang dia. Belum lagi kalau dikasarin. Tapi mengganggu sekali, Ustaz. Jadi susah khusyuk. Ya oh. Kayaknya kalau nggak ada anak-anak kemudian khusyuk gitu. Nah,
khusyuk itu penting. Tidak wajib tapi sangat penting, karena disitulah jiwanya sholat. Tapi memang susah. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengakui itu, sehingga kata Nabi, ada beberapa saat saja Anda sudah bisa fokus, itu sudah dianggap khusyuk itu. Ya, ya. Terus bagaimana cara khusyuk itu? Ia menghilangkan suara-suara yang mengganggu memang. Ya, kalau sudah maghrib itu semua alat elektronik dimatikan. Dulu ada seorang Muhammadiyah juga penggila bola. Pas datang waktu sholat, dia disiplin, dia sholat. Tapi televisi, radio tetap disetel. Saya diceritakan itu sama sesepuh. Mungkin saya katakan makomnya beda. Dia makomnya sudah tingkat tinggi. Ya, kalau saya tidak bisa. Ya, orang bisa bilang pas amin, dia bilang gol. Ya. Yes gitu. Ya, tidak bisa. Nah, tetap suara di. Nah, anak-anak itu termasuk ya yang kadang sering mengganggu sholat kita. Tapi kita harus bijak dalam menegur. Tidak boleh dikasari. Makanya muncul iklan masjid ramah anak. Karena ini kejadian nyata, ada namanya pendeta itu, pendeta Komar kalau secara namanya itu Komar. Itu ketika berbicara sama Mas Irut itu, Pak Irut Harudin Basori, dia mengatakan saya dulu muslim. Ya, saya dulu muslim, tapi ya kemudian saya pindah. Sebabnya sederhana. Ya, kalau tidak bisa mengaji dicambuk. Ya, saya kebetulan pas tidak bisa mengaji. Wah, daripada dicambuk ya lebih bagus tidak ke masjid. Akhirnya di tempat lain. Pakai menyanyi-menyanyi, kasih permen. Wah, ini menarik ini. Lah, kalau ada yang seperti itu, yang salah siapa? Kan kita juga. Ya, makanya jangan galak-galak. Ya, terhadap anak-anak juga. Ya, wajarlah namanya anak-anak ya. Nah, itu kekhusyukan itu penting, tapi bisa diminimalisir. Pertama suara, yang kedua gambar. Nah, kayak begini kan bagus. Sop pertama, sop kedua, sop ketiga ini ada gambarnya. Sop keempat tidak lagi. Saya kira ini sisa-sisa. Iya, guru kami itu tidak menganjurkan ada gambar. Kalau diberikan sajadah, dia terima tapi dia lipat supaya tidak kelihatan gambarnya, supaya tetap khusyuk. Iya. Iya, sebab kalau seperti ini di masjid mana gitu? Kayak Taj Mahal. Iya, kayak Taj Mahal. Makam permaisuri di India. Iya. Kalau Masjid Nabawi bukan. Kalau dia kontraktor, iki orang simetris ini. Jendelanya kokean. Jadi dia kemana-mana itu aja ada gambar. Padahal pikiran itu tidak terbatas. Dia mikirkan apa saja. Terus bagaimana cara khusyuk? Yaitu tadi menghindarkan suara, meminimalisir gambar itu. Ya, ada saya yang sering saya ceritakan itu tulisan itu di belakang itu, ya, kaos itu kan di Jogja kan terkenal dengan dagadu itu, ya, bagus sih tulisannya, lucu-lucu, menginspirasi, kadang mengundang ketawa. Nah, pas saya itu di Muallimin itu setelah Muallimin kejadiannya, dari Muallimin dan lain kasusnya. Itu sedang sholat itu kan, kalau kita sholat kan yang tidak boleh itu kan memandang ke atas,
kemudian pelira-peliri, mengontrol iki sapa sing ora jamaah, ya, dan merem. Merem itu nggak boleh, dilarang dalam Islam. Menengadah, merem, dan pelira-peliri. Ya, nah, yang dibolehkan itu tunduk ke bawah sajadah atau ke depan, dan masalah. Ya, Imam Masjidil Haram kadang-kadang kita lihat dia melihatnya ke sana. Membaca Quran boleh, yang penting tidak dipegang karena kita disuruh sedekah. Oke? Nah, pada saat sholat pandangan saya ke depan, membaca tulisan yang ada di kaos pas depan saya. Ngapain sih tuh lihat-lihat? Tulisannya begitu, ngapain sih tuh lihat-lihat? Dalam pikiran saya, aja. Saya penasaran, lanjutannya apa? Terus saya, kalau situ mau beli aja sendiri. Saya bayar mau. Tapi itu kejadian nyata saya. Aduh, saya mengalami sendiri masalahnya. Astagfirullahaladzim. Nah, kalau di Walimin gitu, ya, tulisan orangnya ceking, kurus, tapi tulisan di kaosnya itu gambar, kemudian tulisannya ada kekar. Orang konek. Nah, itulah. Makanya sejak saat itu saya melarang orang pakai tulisan neko-neko di belakang itu. Ya, untuk ketika dipakai sholat, Kalau misalnya mau pakai sholat, pakai baju lah. Itu kehusuan. Jadi gambar dan suara anak-anak itu cenderung itu. Ya, nah itu tolong diminimalisir. Syukur bisa dihindarkan. Jangankan yang seperti itu. Ya, suara yang orang mengaji itu pun dilarang oleh Nabi ketika ada orang yang sholat. Makmum itu dilarang mengeraskan bacaannya. Karena Nabi SAW pernah terganggu oleh bacaan orang di belakangnya. Setelah sholat, Nabi SAW tanya, siapa tadi yang mengeraskan bacaannya? Saya, Nabi. Kamu mau mengganggu saya? Tidak boleh. Ya. Nah, kemudian setelah itu bacalah kamu Ummul Quran saja. Setelah itu tidak perlu baca yang lain. Ya, yang lainnya dengar. Baca pun tidak boleh suara kita terdengar oleh kanan kiri kita. Cukup kita yang mendengar, apalagi imam. Jangan sampai imam mendengar. Nah, gitu kira-kira. Bacaan setelah Al-Fatihah boleh. Ya, tapi kita hanya sekedar mendengar saja setelah Al-Fatihah. Ya, jadi tidak boleh membaca yang lain ketika imam membaca Al-Fatihah. Itu tata cara berjamaah. Nah, jadi itu pentingnya khusyuk. Tetapi khusyuk bukanlah hal yang wajib, tapi penting. Dia mempengaruhi gerak kita pada saat sholat dan setelah sholat. Itulah yang mempengaruhi tanha anil fahsya'i wal munkar. Kapan dia bisa berpengaruh? Kalau dia paham dan dia mengingat Allah saat dia sholat. Kalau tidak paham tentang sholat, ya tidak berpengaruh itu. Ada kemungkaran yang terjadi di sekelilingnya, diam saja, dia biarkan. Ada kezaliman yang ada di depan matanya, dia biarkan. Yang penting dia tidak mengganggu saya. Makanya itulah Islamnya jadi hidup, menghidupkan pikirannya, menghidupkan geraknya untuk menjadi hamba Allah yang saleh. Itu sholat. Makanya kata Nabi SAW, barometernya itu adalah sholat. Lihat saja sholatnya. Saya melihat akhlak seseorang itu juga lewat sholat. Kalau sholatnya bagus, maka bagus seluruh amalannya. Tapi kalau sholatnya tidak bagus, rusak semua amalannya. Berarti kalau ada orang sholat
tapi dia tetap nyelekit, itu berarti sholatnya belum, omongannya nyelekit gitu, sholatnya belum benar. Karena sholat itu menebarkan ketenangan dan kedamaian di sekitarnya. Ya, dia tambah sabar. Pokok dia tetap gak sabar. Itu dulu pemarah sekali, sekarang sudah mulai berkurang. Iya, semakin lama semakin baik. Ya, tapi kalau misalnya orang yang sholatnya dia orang Islam, dia tetap korupsi, dia tetap suka yang menyakiti, itu ada masalah dalam sholatnya. Iya, dia hanya sekedar mungkin kalau dia sholat hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Yang penting wes rampung. Tenang, ya tenang juga. Tapi dia tidak bisa mengambil intisari dari sholat itu. Nah itu shollu kama ra'aitumuni sholli, itu spiritnya. Tapi ada juga kaifiyatnya, tata caranya, gerakannya, bacaannya harus sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Boleh beda pendapat, menurut Muhammadiyah itu boleh beda pendapat, yang penting masih ada dasar Quran dan hadisnya yang makbul. Nah, waktu yang singkat ini kita coba tanya jawab saja. Mungkin mau mengkonfirmasikan apa yang selama ini dia alami, atau apa yang selama ini dia lihat dari orang sekitarnya. Sebenarnya ini ada dasarnya enggak sih? Nah, pemahamannya berbeda. Ya, waktunya konfirmasi, tanya jawab. Ya, monggo. Kalau ada silakan. Silakan 1, 2, monggo Pak. Oh iya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Ardi Yono, Amir Musola Al-Hasbi, Pulau Padi Kalet. Kalau Bapak Sakil dikatakan boleh menawi sholat, ini ke pandangan tumuju waktu tempat sujud, ugi tidak boleh merem, lalu tidak boleh baca-baca ya Pak. Ingin kula tanyakan seorang imam. Menika langsung di depannya itu ada tulisan Al-Quran wa Surat Al-A'la. Dikhawatirkan tidak hafal. Langsung baca-baca surat itu. Apakah itu mengurangi kekuatan sholat? Maka tenang. Oke, yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz, dalam bab fikih sholat dalam konten kontemporer yang saat ini kita alami, yang ingin saya tanyakan, biasanya kalau kita ini kejadian nyata yang saya alami, seorang imam itu kalau dalam sholat ibadah seperti sholat wajib isya atau maghrib, itu kan di 4 rakaat kan sebenarnya itu rukunnya itu kan sujudnya itu 1 rakaat kan 2 seperti di pas posisi bangun dari ayat awal, gerakan imam itu seolah-olah sujud, jadi kepala itu jadi posisi sujud dulu baru berdiri. Padahal dalam beberapa kajian yang saya baca itu seorang imam itu ya sebenarnya yang jadi yang di tadiyur itu bagaimana dalam perspektif Ustaz
Terus yang kedua Ustaz, kalau kita sudah sholat itu kadang ada imam yang berzikirnya itu ke belakang, jadi istilahnya tidak melihat makmumnya itu terganggu dengan zikir dia itu gimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama, sebenarnya kalau bisa hafal itu lebih bagus, ya. Mengimami itu lebih bagus, ya. Jadi dihafal saja. Toh Nabi SAW juga persisnya tidak pakai bantuan mushafnya belum ada, ya. Nah, jadi dia ditanamkan ayat itu ke dalam dirinya, ke dalam jiwanya. Jadi kuat sekali melekatnya. Jadi kalau bisa yang utama itu adalah hafalkan. Kemudian setelah itu faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Baca saja yang mudah dari Al-Qur'an. Supaya ya imam juga ya tidak panjang. Sedangkan makmum juga nyaman. Ya, nah kemudian terus Quran bagaimana? Boleh nggak? Boleh. Untuk apa? Membantu. Siapa tahu pas silap, kemudian lupa, dia membantu. Tapi rata-rata imam itu sebenarnya dia hafal Quran itu. Itu hanya sekedar alat bantu saja untuk mengingatkan, jangan-jangan pas lagi ini dia ulang, nah dia tidak perlu ini. Jadi boleh. Yang penting dia tetap fokus. Kan biasanya dia Quran besar di sana kan depan. Dia fokus. Ya, itu hanya sekedar membaca. Tapi kalau misalnya dia tidak hafal sama sekali, lebih bagus jangan. Ya, karena bisa jadi panjang pendek jadi tidak benar. Bisa jadi pelegak-peleguk, ya, terbata-bata. Ya, jadi kalau bisa faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Tapi kalau pertanyaannya boleh nggak? Boleh. Ya, yang penting saya katakan tidak dipegangi mushaf itu. Karena memegang mushaf itu dia sendiri nanti tidak sempurna dalam gerakan sholat. Karena ada tuntunan untuk sedekah atau sedekah dalam bahasa Indonesia. Ya, itu yang pertama. Yang kedua tadi itu tentang imam yang melebihi dalam gerakan sholat. Imam yang melebihi, oh baik. Ketika bangkit dari sujud itu yang ditanya ya. Iya. Kalau bangkit dari sujud, memang ada hadisnya yang mengatakan bahwa ketika bangkit dari sujud ke rakaat kedua dulu, rakaat kedua itu gini, saya contohkan. Sujud kedua ya, Allahu Akbar. Ada tuntunan untuk duduk sejenak sampai tegak, mu'tadilah. Ya, kemudian setelah itu ini meletakkan kedua telapak tangan, boleh langsung gini dari sini, boleh langsung begini, ya. Boleh juga begini. Allahu Akbar. Kemudian begini, kemudian setelah itu gini. Nah, Muhammadiyah dan itu yang saya pilih menggabungkan dua hadis itu. Tapi ada dalam catatan kaki buku saya. Lutut lebih dahulu, Allahu Akbar, kemudian tangan, kemudian wajah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu.
Jadi bukan begini. Allah Akbar, setelah itu begini lagi. Bukan. Saya tidak tahu apakah itu yang ditanyakan. Posisi imamnya itu ngapunten. Jadi setelah sholat di yang kedua itu seolahnya kan seharusnya kan kita berdiri nggih Ustaz nggih. Iya, betul. Tapi imamnya itu seolah-olah itu dia tuh sujud ngoten baru berdiri ngoten. Oh, tidak boleh. Kelebihan gerakan. Kalau itu yang ditanyakan, seolah-olah dia sujud, itu kelebihan gerakan. Tidak boleh. Tapi kalau berdirinya tadi hadisnya ada. Terus kita sebagai makmumnya itu berimam ke itu. Ya tidak masalah. Ya karena kan kita tidak tahu. Setelah itu baru ditegur. Imam kok kelihatannya itu menuju ke arah sujud lagi. Ya sebaiknya tidak. Apakah kita boleh untuk memfarik sendiri atau Anda jangan. Ya karena mungkin dia tidak tahu. Atau mungkin kan seolah-olah kelihatannya padahal dia mungkin tidak sujud. Ini wallahu a'lam. Nanti ditanya langsung. Yang kedua, tanya kedua pertanyaan sudah terjawab. Baik. Yang lain kalau begitu, ibu-ibu boleh tanya. Oh, monggo. Pada saat itu saya di rumah sakit dan kebetulan rumah sakit itu non Islam. Saat itu pasien tidak bisa ditinggalkan. Kita sholat di situ ada salib. Gimana itu? Kita meninggalkan dosa, tidak melaksanakan dosa. Jadi ini sebuah trauma semuanya. Pada dasarnya secara berminanas, wah ini rumah sakit non Islam itu bagus pelayanannya, tapi di secara apa istilah Gunawan kita tidak bisa melaksanakan ritual tersebut. Terima kasih Ustaz. Nggih, matur nuwun. Boleh. Ya, memang secara umum dilarang. Dalam kondisi darurat dibolehkan. Saya pernah sholat di seminari karena kebetulan ada dialog antar agama. Ada tempat sholat, ada di kantor Pak, silahkan di kantor. Di kantor itu ada salib juga. Ya, tapi karena darurat, ya sudah adanya di situ. Ya, dan itu jauh dari masjid, jauh dari tempat sholat. Jadi kondisinya ad-darurat. Kaidahnya ad-daruratu tubihul mahdzura. Keadaan darurat membolehkan hal yang tadinya dilarang. Ya, apalagi kalau misalnya mau meninggalkan pasien. Nah, itu dia. Ada tambahan keadaannya. Itu ya. Ya, baik. Terima kasih. Nanti ada sebenarnya kalau larangan itu gambar, kemudian itu patung, ya, kuburan di dalam masjid itu dilarang. Panjang penjelasannya di sini, tapi ya intinya dilarang. Lah bagaimana dengan Masjid Nabawi? Di situ ada makamnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu makam memang ada kontroversinya. Dulunya di luar masjid. Tahun 88 Hijriah kalau tidak salah. Itu mau dipindah. Tapi ada ada yang keberatan. Akhirnya tetap di sana dan kemudian dipagari, rumahnya ditutup, digembok, tidak boleh sembarang orang masuk, dan kemudian dikelilingi oleh askar. Supaya apa? Supaya orang tidak menjadikan makam Nabi sebagai tempat tabarrukan. Tabarruk tahu ya? Ngalap barokah. Ya, seperti yang dilakukan oleh sebagian saudara kita di Indonesia. Ya, itu memang dilarang. Nabi SAW sudah memperingatkan ketika Aisyah datang ke beberapa gereja dan dia melihat ada lukisan-lukisan di sana. Kemudian dia bilang, bagus juga ya kalau masjid kita itu dilukisi seperti itu. Ada tokoh-tokohnya juga digambari.
Ya, di masjidnya, di tempat ibadahnya, bukan di masjidnya. Tapi dia usulnya di masjid. Ya, orang dulu maaf dia bilang celaka itu gara-gara seperti itu. Ya, maka Nabi SAW melarang. Ya, tidak boleh. Gitu ya. Nah, jadi tidak boleh ada gambar macam-macam, apalagi patung, kuburan di dalam masjid. Nah, kuburan Nabi SAW itu dijaga askar supaya tidak ada tabarukan di sana. Ya, karena ada orang yang suka seperti itu. Saya sendiri menyaksikan, melihat. Ya, Nabi sembuhkan orang tua saya sambil menangis dia, tapi dalam bahasa Arab. Yang kebetulan saya paham itu. Ya, nah sembuhkan orang tua saya, sembuhkan ini. Ya, sambil menangis dia. Itu askarnya melarang. Ya, tidak boleh. Mintanya sama Allah katanya, Allah, bukan kepada Nabi. Apalagi Nabi SAW sudah meninggal. Panjang penjelasan saya tentang tawassul dan tabarruk di buku Metode Kritik Hadis Tarjih Muhammadiyah. Karena itu kontroversial, panjang. Monggo yang lain. Kalau ada, monggo. Ada ibu-ibu, oh ya itu belakang, silakan. Agak jauh, tapi mic-nya kayaknya bagus ini. Asli, asli. Nah, baru lagi ya, masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustaz. Silakan Bu. Di saat imam membaca Al-Fatihah, apa kita sebagai makmum juga ikut baca Al-Fatihah atau mendengarkan saja? Kemudian yang kedua, di saat kita kan salat sudah takbiratul ihram, kemudian dari sujud itu mau berdiri, apakah kita harus mengatakan juga atau tidak? Ini saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pertanyaan kedua Bu. Di saat kita itu dari sujud kemudian mau berdiri, itu kan ada yang mengatakan lagi, ada juga yang tidak. Itu yang betul ya Pak? Terima kasih. Oke. Terus yang itu ibu yang di pojok, yang pakai baju biru. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bapak, yang ingin saya tanyakan, sebenarnya ini sudah pernah saya tanyakan kepada Ustadz lain, tapi saya merasa kok kurang jawabannya kurang puas, dan kebetulan saat ini Bapak Sakir ketemu Bapak Sakir, karena Bapak Sakir yang jelas penulis dari tuntunan sholat sesuai dengan Rasul gitu ya. Nah, pertanyaan ini yang saya tanyakan, bagaimana Bapak kalau kita itu sebagai makmum pada imam yang sholat subuhnya itu menggunakan kunut gitu ya, tangan kita itu mengikuti amin-amin gitu atau kita lepas lurus gitu? Karena saya melihat ada beberapa yang kita tidak mengangkat tangan gitu. Itu yang benar bagaimana menurut Muhammadiyah. Kemudian saya ingin menanyakan tentang sholat rawatib yang kedua, sholat sholat sunnah sebelum sholat wajib gitu. Kalau menurut Muhammadiyah berapa rakaat sih? Maksudnya gini, sebelum sholat sebelum sholat zuhur itu berapa, dan sebelum sholat wajibnya itu loh Pak, dijelaskan misalnya 2 rakaat sebelum sholat duhur atau setelah sholat duhur gitu. Mohon untuk dijelaskan karena ada beberapa yang tidak sama gitu, ada yang 12 rakaat, ada yang berapa rakaat banyak gitu nih. Mohon untuk dijelaskan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum
Waalaikumsalam. Pertanyaan pertama, bagaimana sikap makmum ketika imam membaca surat dalam sholat? Kalau imamnya bersuara jahat, bersuara keras, seperti dalam sholat subuh, isya, maghrib, atau misalnya termasuk Idul Fitri atau Tarawih, ya, ketika membaca Al-Fatihah itu kita ikut membaca Al-Fatihah di belakangnya, tidak boleh mendahului. Karena la sholata, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Artinya apa? Al-Fatihah itu penting dalam sholat, tidak boleh ditinggalkan. Nah, cuma pemahamannya ada yang mengatakan bahwa Al-Fatihah tetap wajib dibaca pada saat setiap rakaat. Nah, sehingga ada yang berpendapat bahwa kalau dia tertinggal dalam rakaat itu Al-Fatihahnya, maka tidak dihitung sebagai rakaat. Itu pemahaman yang tidak pas. Standar seseorang mendapatkan rakaat atau tidak adalah makmum bisa mendapatkan ruku bersama imam. Persoalan kemudian makmum tidak sempat membaca Al-Fatihah karena ya sudah lewat, ya, misalnya imam sudah membaca surat. Nah, kalau imam sudah membaca surat, maka kita tinggal mendengarkan seperti hadis yang saya sebutkan tadi. Ya, ini tata cara berjamaah ada dalam buku sholat sesuai tuntunan Nabi SAW, mengupas kontroversi hadis sekitar sholat yang kebetulan saya tulis. Kita mendengarkan wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Al-A'raf 204. Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah Al-Qur'an itu dan diam. Semoga kamu dirahmati, disayang oleh Allah. Jadi bentuk sayang Allah adalah kita mendengar dan diam, ya, ketika Al-Qur'an dibacakan. Nah, ayat ini termasuk dijadikan sebagai landasan. Para ulama memahami ayat di atas bersifat umum, meskipun sebab turunnya karena ada orang yang ikut menjaharkan suaranya saat mengikuti bacaan sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagian riwayat mengatakan karena pada awal diperintahkan sholat, waktu itu masih ada yang ngobrol saat sedang sholat. Iya, ada yang masih bicara saat sedang sholat itu. Padahal sudah yang lain sudah sedang sholat. Ya, jadi itu latar belakangnya, nanti dibaca di buku saya, tapi saya kutip dalam tulisan As-Suyuti Ad-Durrul Mansur, ya. Itu ada, dan tafsir Ibn Abi Hatim. Gitu Bu ya. Jadi kalau misalnya kita sedang ini, nah imam sudah membaca surat setelah Al-Fatihah, kita tinggal mendengarkan. Pak, bagaimana kalau kita tetap baca Al-Fatihah? Nah, ada dua pendapat di kalangan ulama. Ya minimal baca Al-Fatihah. Takbir Allah Akbar, minimal baca Al-Fatihah. Ya. Nah, tapi kalau Muhammadiyah, kalau Anda tanya Muhammadiyah, ya karena kita disuruh untuk mendengarkan dan diam, ya sudah, salah sendiri kenapa datangnya telat. Makmum yang bagus itu makmum yang tidak telat, sehingga dia bisa sempurna mengikuti takbiratul ihram bersama imam, bisa membaca doa kita secara sempurna dan bisa membaca Al-Fatihah. Tapi kalau misalnya ketinggalan, dia selama masih sempat mendapatkan ruku bersama imam, maka dia sudah mendapatkan rokaat. Walaupun dia rugi, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fahiyah hidas. Apa yang dimaksud? Pincang, goiru tamam, sholatnya tidak sempurna. Tidak sesempurna kalau dia mengikuti sholat sejak takbiratul ihram. Begitu ya penjelasannya. Yang kedua, kadang ada yang terlihat di dalam sholat itu, ada yang setelah bangkit dari maksudnya judul filmnya seringnya menunjukkan
bangkit dari sujud itu sering ada yang terlihat mengangkat tangan lagi, ada yang tidak. Nah, bagaimana rumusnya? Ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Kalau kita bangkit dari rokat pertama, ini standar dulu, tidak ada yang masbuk ya, tidak ada yang masbuk. Kalau kita bangkit dari rokat pertama menuju rokat kedua, saya katakan tadi itu langsung sedekah, tidak mengangkat kedua tangan. Ya, tapi kalau misalnya dari rokaat kedua mau menuju ke rokaat ketiga, dia sudah duduk tahiyat awal, setelah itu bangkit, itu mengangkat tangan, Allahu Akbar. Ya, mengangkat tangan. Ya, jadi baru sedekah. Cuma kadang bagaimana kalau kita masbuk? Beda hitungannya. Menurut imam itu sudah masuk rokaat kita masuk 1 rokaat lah. Ya, dia rokaat genap ke rokaat ketiga ganjil. Nah, hitungan kita, saya itu baru dari rokaat pertama karena masuk 1 telat, 1 rokaat tidak ngikut. Ya, nah terus bagaimana? Kita ikut gerakan imam. Imam mengangkat tangan, kita mengangkat tangan. Ya, imam salam, jangan ikut salam, masuk. Burung rampung. Ya, gitu aja rumusnya. Nah, ada lagi nanti masalah. Karena saya menemukan kadang saya menemukan orang yang di samping itu. Ya, saya sama-sama terlambat. Saya rokaat 1. Kan kalau misalnya 4 rakaat kan tinggal baca Al-Fatihah, atau 3 rakaat maghrib kan tinggal baca Al-Fatihah. Nah, dia itu panjang sekali dan selalu panjang ketika dia menambah sholat itu. Rasanya bukan hanya Al-Fatihah, surat setelah Al-Fatihah dia juga baca. Nah, saya pernah nanya pada orang seperti ini, kok lama sekali? Sepertinya Al-Fatihah sudah saya baca perlahan, ya, tidak menyambung ayat per ayat, karena memang tuntunannya Al-Fatihah tidak disambungkan. Yuqatti'u qira'atahu ayatan-ayatan. Nabi SAW kalau mau baca Al-Fatihah dia penggal ayat per ayat. Tapi dia masih lama gitu. Apa gitu yang dibaca? Penasaran saya tanya. Lu Islam bukan? Enggak, begitu pertanyaannya. Pertanyaannya itu, Pak, tadi Bapak lama sekali sholat rokaat ketiga. Padahal kita sama-sama gitu. Oh, saya mengganti yang saya tidak sempat kerjakan, yang saya ketinggalan. Ya memang hadisnya ada yang bicara sempurnakanlah yang tersisa, yang ketinggalan itu. Ya, nah ini cara memahaminya. Saya ketinggalan rokaat pertama, karena rokaat ketiganya imam saya dapat. Tapi rokaat pertamanya imam saya tidak dapat. Makanya saya baca Al-Fatihah dan baca surat. Itu pemahaman yang tidak pas. Ya. Kita harus menghitungnya dari diri kita. Imam sudah rokaat ketiga, ya kita sesuai dengan jumlah rokaat kita rokaat kedua. Ya, kalau misalnya kita masuk 1 rokaat, ketinggalan 1 rokaat. Nah, ketika kita tambah, bagi kita itu rokaat ketiga bagi kita. Jadi kita hanya membaca Al-Fatihah saja. Nah, itu kira-kira. Yang kedua, pertanyaannya tentang kunut aja dulu. Panjang penjelasannya, Bu. Saya berkali-kali meneliti kunut. Selalu ada yang ditanyakan, saya teliti lagi. Sampai 20-an hadis kunut saya kumpulkan. Dan kesimpulannya, maaf, boleh berbeda pendapat orang, ya. Hadis-hadis kunut sebagian besarnya itu adalah dhaif jiddan. Yang sahih itu bahwa Nabi SAW kunut ketika ada sahabatnya dibantai. Ya, dalam buku metode kritik hadis saya teliti lagi pada saat disertasi.
dia tahu persis siapa nama suku itu. Kemudian Nabi SAW, walaupun sahabat yang bilang kita putuskan, kemudian kita perang dengan mereka, Nabi SAW tidak, saya mau adukan ini kepada Allah. 1 bulan 5 waktu sholat semuanya kunut. Oke, itu yang sahih. Nah setelah itu 1 bulan turun Ali Imran 128, laisa laka minal amri syai' aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Tidak ada urusan kamu sedikit pun tentang mereka Muhammad. Apakah Allah mau menerima tobat mereka atau kamu azab mereka, karena sesungguhnya mereka adalah orang yang zalim. Jadi terhadap orang yang zalim tidak usah kamu mintakan di dalam sholat bahwa turunkan laknat atas mereka. Sudah, Allah maha alimun hakim, maha mengetahui lagi maha bijak. Tanpa kamu minta, ini azab sudah berlaku bagi mereka. Tapi bagi orang yang bertobat, menyesali kesalahannya dulu, itu masih mungkin diterima tobatnya selama hayat masih dikandung badan. Ya bisa. Ya karena banyak juga yang bertobat saat itu. Ya tidak benar cara hidup kita seperti ini, apalagi menyalahi perjanjian. Nah kemudian setelah itu sudah, sejak Ali Imran 128 turun, Nabi SAW itu setelah melaksanakan 1 bulan, dalam hadis ada yang mengatakan 20 hari, dalam hadis lain ada yang mengatakan 40 hari. Intinya 1 bulan lah. Nah Nabi SAW tidak pernah lagi melaksanakan kunut. Itu hadis yang sahih. Adapun hadis yang mengatakan fa'amma bisubhi, adapun waktu subuh, la yazalun nabi ayyakut hatta faraqad dunya, hatta mata, hatta lahiqa rabbahu. Adapun waktu subuh, Nabi SAW senantiasa melanggengkan kunutnya hingga beliau meninggal dunia, hingga beliau wafat, hingga beliau berjumpa dengan Tuhannya, artinya meninggal. Itu semua hadisnya dhaif jiddan. Sehingga saya atau Muhammadiyah juga tidak melaksanakan kunut, tidak melanggengkan kunut subuh. Ya, Nabi SAW waktu itu kunutnya 5 waktu. Turun ayat Al Imran 1 tidak lagi. Nah itu saya teliti. Sampai sekarang tetap saja begitu hasilnya, ya. Jadi makanya saya lebih cenderung pada para ustadz, para mubalik, saya ajari mereka tata cara meneliti hadis. Silahkan bagaimana Anda menyimpulkan hadis ini, karena ini sudah mengakar kuat. Kalau bicara sama dengan awam, habis energi kita dan capek kita, ya. Nah, karena sudah mentradisi kuat, sudah mendarah daging. Sampai kemudian ada di antara kelompok kita yang mengatakan bahwa ada sunnah aba'an dan sunnah sunnah aba'an dan sunnah yang kalau dia tidak kunut sujud sahwi. Pernah dapat itu? Sunnah hay'ah. Ya. Nah, kalau dia menjadi bagian ini, itu kalau meninggalkan rukun dan dia menganggap bahwa kunut itu bagian dari rukun, maka wajib sujud sahwi. Padahal kunut itu kontroversial. Tidak semua ulama sepakat bahwa Imam Syafi'i melanggengkan, tidak masalah. Imam Malik juga seperti itu, tidak masalah. Tetapi Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah malah mengatakan tidak, untuk melaksanakan kunut untuk seterusnya. Imam Ahmad bin Hanbal tidak boleh kunut kecuali karena ada keadaan tertentu. Itulah yang berlaku di Makkah, di Madinah. Ya, karena kalau ada peristiwa istimewa, ya kunut seperti Nabi SAW kunut. Nah, persoalannya tidak ada satupun hadis yang melarang kunut setelahnya. Sehingga ulama berbeda pendapat.